pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu. Kok bahasanya ceramah kok ngotot itu, jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan. Bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek, ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Mana ada bangsa yang lain. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk gitu. Dan dulu orang tidak menghargai bangsanya itu berbicara atas nama ketidaksukaan pada program pemerintah. Itu tidak apa-apa, itu demokrasi. Tapi sekarang orang mengkritik negara pakai agama. Akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sumpah itu biarpun benar tidak dianjurkan. Orang dikit-dikit sumpah, wallahi, dikit-dikit sumpah. Tidak sebaiknya kita banyak sumpah. Dan kemudian jika kita harus bersumpah untuk meyakinkan, bukan dilarang, tapi ada tujuan. Saya, Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Sombong amat. Siapapun yang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu, terimalah walaupun dia bohong. Demi Allah begini, ya sudah, selesai. Dia mempertaruhkan diri dia sama sang pencipta. Hati-hati, itu bukan sama saya lagi loh. Kalau sama saya masih ringan, tapi kalau sudah bawa namanya Allah, urusan selesai. Dia langsung connect dengan langit, ini bahaya. Baru dari sore saya keluar dari penjara, tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung. Jika memang butuh sumpah, itu pun sangat mendesak. Jadikan sumpah ini adalah kayak sesuatu yang darurat untuk meyakinkan orang yang kurang percaya dengan kita. Sumpah, sekarang dikit-dikit sumpah. Kalau sumpah yang main-main itu, masya Allah, sumpah yang untuk berdusta adalah dosa, dan berdusta adalah sifat yang sangat buruk, dekat ke neraka Allah, menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Berdusta Dengan modal pintar, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Jangan main-main dengan langit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa bobotnya. Nama Allah tidak bisa didahulukan dari kalau dia bohong, itu urusan dia. Demi Allah ya sudah, demi Allah sudah sumpah. Urusan kamu sama Allah, pasti dihukum kalau dia bohong. Udah gak ada urusannya sama kita lagi. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di sini kakak, kayak Habib Bahar. Nih, kemana do? Diusir sama orang Manado, disuruh pergi. Dan pergi juga akhirnya. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Gimana Mas Habib? Habib, tanggapannya gimana? Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Gimana Pak? Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya. Dan kalau orang pernah berdusta sekali, kemudian berdusta lagi, akan dicap, distempel dia adalah pendusta. Sehingga menjadi orang punya kebiasaan berdusta. Kalau tidak dusta tidak enak. Jadi apapun dia berdusta. Jadi orang fakir berdusta, jadi orang kaya berdusta, jadi orang bodoh berdusta, jadi ulama pun berdusta. Sehingga di dalam sejarah itu ada ulama berdusta, pendusta hadis. Sidang kali ini Bahar mengaku memukul korban dengan tangan kosong. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Mengatasnamakan dirinya itu riya Rasul, tapi memprovokasi rakyat.
memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain. Yang mukul sampean bukan santri, bukan NU. Orang-orang dari luar Jawa sana itu pasti sampean ke sana, dipentung sampean di sana. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa, saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak, kata Allah. Ia pun menegaskan tidak akan meminta maaf atas semua ujarannya sebagai kepala negara dalam beberapa kesempatannya saat sedang berdakwah. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Saya tidak akan ngomongin ini kalau mereka hanya masih berbicara masalah agama. Tapi akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat. Walaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu Kok bahasanya ceramah kok ngotot itu, jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan. Bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek, ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Mana ada bangsa yang lain. Didampingi tim kuasa hukum dan anggota sejumlah ormas, Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa siang. 7 jam memeriksa Bahar bin Smith, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Bahar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Bahar disangka menganiaya 2 anak di bawah umur. Kejadian berlangsung 1 Desember lalu di pesantren Tajul Alawiyin, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Akan tapi di saat kita sudah bersumpah, ternyata kita melihat yang lebih bagus adalah harus dilanggar sumpah ini. Misalnya apa? Demi Allah, aku tidak akan pergi ke tempat itu karena mungkin tempat itu tidak baik. Ternyata dapat informasi tempat itu sudah disterilkan, sudah dibebaskan dari sesuatu yang tidak baik. Ternyata datang ulama ke tempat itu. Waduh, aku sudah sumpah demi Allah tidak datang ke tempat itu. Gimana ini? Datanglah ke tempat itu dan bayar kafarah denda karena sumpahmu tersebut. Karena kamu bersumpah bukan main-main, kamu sumpah tidak mau dekat ke tempat itu karena tempat itu dulu tidak baik. Misalnya tempat maksiat, ternyata ada perubahan kekuasaan atau apa, dirubah menjadi tempat baik sehingga aku harus datang ke tempat itu. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin dan saudara-saudara saya umat Islam? Kita dimanapun mengajarkan amanu wa amilus lihat, tapi kalau mengajarkan amanu wa amilus lihat, jangan lupakan aksari takwim, bentuk terbaik kita versi Indonesia. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu.
Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, naskutu gitu, saudara. Dan dulu orang tidak menghargai bangsanya itu berbicara atas nama ketidaksukaan pada program pemerintah. Itu tidak apa-apa, itu demokrasi. Tapi sekarang orang mengkritik negara pakai agama. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Bukan tentang siapa yang kau tuduh, bukan tentang personal siapa yang kau nyinyiri, tapi saya berkata seperti ini tentang moral anak bangsa yang sudah mulai hilang. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kenapa? Karena kita telah bersusah payah membentuk bangsa dan negara. Karena Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Dalam sidang kali ini kuasa hukum menghadirkan saksi ahli pidana Abdul Khair. Di sela-sela persidangan sempat memanas dan adu mulut antara terdakwa Bahar Smith dengan majelis hakim Edison Muhammad. Cekcok berawal dari ketika terdakwa bertanya kepada saksi ahli pidana mengenai kedudukan hukum positif dibandingkan dengan hukum agama. Modal pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Dengan modal pinter, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Dengan cara apa? Jangan lupakan mengajarkan dengan cara Indonesia, karena Allah sudah mengajarkan apa? Watin demi buatin, wazaitun demi zaitun, wa turisina demi gunung tursina, wa hadzal baladil amin demi bangsa dan negara yang aman. Watin simbolnya Nabi Nuh, wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisina simbolnya Nabi Musa, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan luka-luka berat, dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan keresahan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan melakukan keresahan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan 1 primer pasal 333 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi karena bersalah. Terlebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat, lebih tak pantas lagi. Dan dakwaan kedua primer pasal 170 ayat 2 kedua KUHP, dan dakwaan ketiga pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Saya janji memakmurkan, mesejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang dibilang ulama memukuli, ya kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kulon itu lanjut dengan seneng karo Jokowi. Harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat,
yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya, jangan mengkritisi ngenyek orangnya. Sayyid Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya.